Banyak yang mengejar financial freedom atau kebebasan finansial sebagai target pencapaian agar bisa tenang di masa tua atau ingin mengejar pensiun dini. Untuk mencapai financial freedom ini, kita tidak bisa mencapainya secara instan. Karena dalam financial freedom ada beberapa level finansial yang harus kita lewati terlebih dahulu. Permasalahan utama untuk mencapai kebebasan finansial adalah pada langkah-langkahnya. Untuk menuju kebebasan finansial itu, ada tangga yang harus kita lewati selangkah demi selangkah. Dan itu juga yang akan menunjukkan di mana posisi finansial kita saat ini. Penasaran? Mari simak penjelasan lebih lengkapnya pada video ini. Satu, Financial Dependency. Tahap Financial Dependency adalah level pertama financial stage yang sedang kita jalani. Pada tahap ini, kita masih menerima bantuan secara finansial dari pihak luar, baik itu orang tua, keluarga, ataupun pemerintah. Hal ini bukan berarti buruk, karena semua orang mulai dari titik ini, yaitu lahir tanpa kapasitas finansial, sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita bisa kok untuk segera keluar dari tahap ini, bahkan di usia muda sekalipun. Ketika sudah memiliki penghasilan sendiri, mulai untuk merencanakan keuangan dengan baik sehingga kita dapat memantau pengeluaran setiap bulannya. Untuk mewujudkannya, pastikan pengeluaran tidak lebih besar dari penghasilan. 2. Financial Stability. Tahap kedua pada financial stage adalah financial stability. Pada tahap ini, kita mulai bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan dari pihak luar. Bahkan, kita sudah memiliki dana darurat. Ini tandanya kita sudah membangun kebiasaan baik sejak tahap financial dependency tadi, yang kemudian membawa kita ke tahap selanjutnya. Untuk itu, menabung merupakan hal yang sangat efektif dalam membawa kondisi kita naik sedikit demi sedikit di tangga financial stage. Dalam tahap ini, pastikan selalu menyisihkan penghasilan untuk dana darurat, setidaknya untuk 3-4 bulan ke depan. Hal ini akan membantu kita untuk bisa bertahan hidup, sehingga nantinya akan lebih siap jika terjadi sebuah fluktuasi finansial yang tidak terduga. 3. Financial Security. Tahap berikutnya adalah Financial Security, yang mana merupakan level ketiga dari perjalanan financial stage. Itu tandanya kita sudah semakin dekat dengan financial freedom. Jika kita bisa sampai ke tahap ini, ciri-cirinya adalah keadaan finansial kita sudah cukup untuk membuat tabungan dan investasi di masa depan. Dalam hal ini, investasi yang kita mulai bisa apa aja? Mulai dari investasi jangka pendek, menengah, atau investasi jangka panjang. Nantinya, nilai investasi yang sudah kita tanamkan dapat dinikmati di masa depan. Namun, pastikan untuk mempelajari terlebih dahulu tentang investasi yang akan kita mulai. Tujuannya agar kita lebih paham dengan profil risiko dan lebih siap saat menjalankannya jika menghadapi fluktuasi nanti. 4. Financial Freedom. Level ini merupakan akhir dari financial stage, yakni financial freedom. Walaupun prosesnya tidak sebentar dan dibutuhkan konsistensi usaha dalam menjalankannya, kita pasti akan tiba di sini. Pada tahap financial freedom, kondisi finansial kita sudah memiliki fundamental yang solid. Dalam hal ini, kita tidak lagi merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gaya hidup, dana darurat, bahkan investasi dalam berbagai bentuk. Bahkan, dalam tahap ini kita bisa memulai gaya hidup yang mewah. Namun, untuk mencapai titik ini kita memerlukan kebiasaan finansial yang baik. Mulai dari merencanakan keuangan saat financial dependency tadi, menabung sedikit demi sedikit untuk dana darurat di tahap stability, sampai memulai investasi untuk financial security. Tentunya kondisi financial freedom tidak bisa dicapai dalam waktu semalam saja. Kita tentu sudah tahu di mana kita berdiri saat ini dan kemana kita ingin berjalan. Sekarang mulailah untuk menyusun langkah-langkah untuk menuju ke tempat yang kita inginkan. Apakah kita merasa cukup di stability atau di security? Buatlah rencana keuangan yang mendukung tujuan kita dan jalankan rencana tersebut. Semoga bermanfaat, Zoomers.